Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan. Saya dari mahasiswa STIT Madinah jurusan Manajemen Pendidikan Agama Islam. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan mengantarkan tentang bagaimana tentang manajemen kelas, dan di samping saya sudah ada Al Ustadz Fatah Yasin. Beliau termasuk alumni terbaik di Iskarima, Masya Allah. Beliau kemudian setelah lulus dari Iskarima, beliau melanjutkan di International Universitas of Africa. Gimana Ustadz bahasa Arabnya Ustadz? International University of Africa. Ya. Jami'atul Ifriqiyah Ya. Al-Alamiyah. Jadi beliau adalah setelah beliau lulus dari Iskarima, kemudian beliau melanjutkan ke Sudan. Masya Allah. Ngambil apa Ustadz jurusannya? Sana pertama sekali saya mengambil hikmahnya. Masya Allah, pertama kali yang diambil hikmahnya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang manajemen kelas ya. Jadi gini Ustadz, ketika antum sampai di Sudan itu dulu pertama kali kesan apa Ustadz yang bikin buat antum kok bisa sampai Sudan gitu Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ketika saya sampai di Sudan, kemudian kurang lebih 1-2 pekan pertama, itu saya berpikir seperti ini, kurang lebih. Karena kan sebelumnya kita pernah mondok atau belajar di pesantren yang notabene-nya pesantren tahfizul Quran. Yang mana normalnya santri di pesantren tahfizul Quran itu ya pasti kalau lulus gambarannya cita-citanya pengen mungkin 30 juz. Masya Allah. Okay. Kemudian syukur-syukur bisa dapat sanad. Kemudian syukur-syukur lagi kalau suaranya bagus, ya kan? Saya kira setiap santri pesantren tahfidzul Quran pasti pernah berpikir seperti itulah. Yeah. Termasuk saya juga. Saya kira kalau misal waktu itu orang atau saya bisa seperti itu, mungkin 30 juz dapat sanad, suara bagus tuh kayak sudah dunia itu seisinya sudah kita dapatkan lah. Yeah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian Allah takdirkan saya pernah nyasar di Sudan. Di Afrika sebelah utara. Atau gampangnya tetangganya Mesir. Oh iya. Kita bertetanggaan dengan Mesir darat, pas di sebelah selatannya Mesir. Itu 2 pekan pertama saya berpikir, ini seandainya saya sampai di Sudan saja itu sudah tadi saya sebutkan mungkin 30 juz, punya sanad, suara bagus dan lain-lain, itu kayaknya saya belum ngapa-ngapain di sini. Karena ternyata melihat jendela ilmu itu banyak sekali. Masya Allah. Okay. Ilmu itu Quran cabangnya banyak, atau bahkan saya baru dengar jangankan ilmunya, nama sub ilmunya saja saya baru dengar di sana ada. Maka waktu itu pertama kali saya sampai di Sudan, sebulan pertama itu yang saya pikirkan, ini insya Allah kalau mau jadi alim, menjadi ahlul ilmi, apalagi jadi makomnya ulama itu nggak cukup 4 tahun atau 5 tahun. Waktu itu kita berpikirnya ya memang belajar, baru-baru di situ saya merasakan memang belajar dia sampai liang lahat. Oh okay. Karena ternyata cabang ilmu tuh gak ada habisnya. Apalagi modalnya cuma hafal Quran, ternyata belum apa-apa. Itu pertama kali saya sampai di Sudan, saya pikirkan seperti itu. Kok bisa sampai sana saya juga nggak tahu. Takdirnya memang begitu kayaknya. Gitu Ustaz. Berarti antum dikeluarkan oleh Allah dari Indonesia ya ke Sudan. Ya, pernah nyasar alhamdulillah, cuman anak kira waktu itu memang tersesat di jalan yang lurus lah istilahnya. Kemudian ketika antum dulu di Sudan pertama kali yang antum merasakan dengan pengajaran para masyayikh itu gimana? Pertama yang saya rasakan panas. Panas, iya ya Sudan panas.
Terus kemudian Memang benar-benar panas. Jadi di sana tuh ya tau lah ya, pasti pernah dengar. Bahkan kalau buka di National Geographic Indonesia tuh sudah masuk 10 dapat nominasi 10 negara terpanas di Oh, dunia. iya. Karena memang kita belajar di sana tuh, wah kalau ada AC gini enak sekali. Itu jarang Masya ada Allah. AC. Bahkan kipas angin tuh barang yang wah lah. Nggih. Kadang ada AC, ada kipas angin tapi listriknya nggak ada. Kalau genset Genset yang punya orang-orang kaya Oh. biasanya. Ya jarang lah. Kayak pertama kali yang saya rasakan tuh adalah uswah. Uswah tuh maksud saya begini. Ini bukan babnya bahas beradab, sopan santun, enggak, itu bukan bab. Kalau itu pasti, itu saya kira sudah bukan marhalah mahasiswa lah ya, yang sudah dewasa notabene. Kalau itu babnya ya mungkin anak-anak lah. Kalau itu pasti uswah maksud saya begini. Teman-teman yang berangkat ke Timur Tengah itu insya Allah lah, rata-rata mayoritas dirinya atau minimal orang-orang yang melepaskannya, baik keluarga, orang tua, masyarakat, guru, santri dan lain sebagainya, itu insya Allah gambarannya fulan ini berangkat ke Timur Tengah untuk belajar ulumuddin, belajar agama, pulang-pulang jadi kiai, jadi ustadz, jadi ulama lah. Cita-citanya begitu, minimal gambarannya ketika dia berangkat, atau minimal orang yang melepaskannya atau yang membiayai dia. Kira-kira begitu. Nah, kita sampai di sana, otomatis kan untuk melanjutkan visi itu atau cita-cita itu ya melihat ulama yang sudah ada di sana. Iya. Karena yang kita cari adalah ilmu tentunya. Seorang alim, seorang ulama itu kalau pembahasannya adalah bab keilmuan, itu begini. Kita ambil contoh ulama-ulama zaman dahulu itu banyak yang gelarnya itu alamah ala wazni fa'al, dari kata alima ya'lamu, itu maknanya kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih dia sangat ahli di bidang itu. Masya Allah. Kalau dia khobbaz artinya tukang buat roti, berarti dia ahli bikin roti, ya kan? Nah, di Quran juga Allah firmankan fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala itu fa'al, sangat bisa melakukan apapun yang Allah mau. Nah, gelarnya para ulama dahulu itu diantaranya adalah alamah, memang ahli di segala bidang. Iya. Meskipun ulama itu terkenalnya di bidang tafsir, di bidang hadis, di bidang ilmu bahasa, tapi pasti dia aslinya mampu di segala bidang ilmu. Gak ada ceritanya mufasir dia bisa tafsir tok tanpa ngerti hadis, mustahil. Iya. Kita jumpai juga di antaranya umpamanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Beliau yang terkenal dengan ilmu tafsirnya itu pun ternyata juga nulis di bidang ilmu lain, ilmu hadis misalnya, atau bahkan kita lihat di kitab-kitab tafsir beliau itu beliau menafsirkan ayat dengan metode ahlul hadis. Ya kan, yang kita bacanya biasanya orang awam kesulitan, makanya susah sekali baca tafsir Ibnu Katsir apalagi terjemah. Karena beliau dalam menafsirkan ayat itu biasanya diawali dengan an fulan. Nah, baru nanti beliau menyebutkan begini tafsirnya. Oh iya. Nah, itu ketika kita sampai di Sudan, sampai di majelis-majelis ilmu yang ada di sana, kita rasakan uswah keilmuan dari para masyayikh itu kita dapat. Maksudnya begini, ketika beliau ngajar ilmu tafsir umpamanya, itu secara sedikit maupun banyak, sengaja maupun tidak, itu kelihatan bahwasannya beliau nggak cuma bisa tafsir aja, bisa ilmu hadis. Kalau bahasa pasti. Iya. Nah, dan begitu pula sebaliknya, jadi kita merasakan, oh, jadi alim tuh begini ya, maksudnya. Kadang begini, soalnya kadang kita di Indonesia umpamanya itu ketemu dengan kita umpamanya di sebuah lembaga pendidikan, seorang pelajar dia dituntut untuk bisa semua bidang di lembaga itu, tapi nggak ada satupun uswah dari guru di situ yang dia menguasai semua itu, gitu loh. Itu jadi ini ustadznya cuma bisa ngajar pelajaran ini aja, tapi yang lain nggak bisa. Iya. Gitu loh. Nah, ketika kita sampai di sana kita melihat, jadi kita benar-benar ada dan banyak contohnya alim itu dia bisa segala bidang ilmu. Nah, meskipun dia cuma ngajarnya tema ini saja karena keterbatasan waktu, atau memang beliau
sukanya ngajar di bidang itu dan lain sebagainya, itu yang kita merasa oh begini jadi alim itu ada uswahnya, itu saya kira lebih penting daripada sebelum pembahasan materi. Jadi melihat Iya. hasilnya itu ada dan jadinya tidak meremehkan gitu. Artinya Iya, kita ikut majelis ini bukan kemudian nggak ikut yang lain, ternyata syekh ini juga belajar ilmu yang lain dan memang harus begitu gitu. Nah kira itu yang salah satu yang berkesan ketika sampai di Sudan. Sudan. Itu berarti termasuk hal yang penting ya buat apalagi buat pengajaran di Indonesia kan, apalagi kebanyakan guru-guru di Indonesia mungkin hanya bisa Satu bidang. ya Ya. satu bidang tapi nggak bidang yang lain, dan itu sangat mempengaruhi ya dengan para mahasiswanya seperti Ya. itu ya. Saya kira ya sangat berpengaruh kepada para pelajar yang diajar oleh para pengajar. Artinya dia harus kalau punya uswah itu kayaknya supaya mahasiswa ini lihat oh ini pengajarnya, gurunya, dosennya atau ustadznya, kiainya ini bisa menguasai tidak hanya satu bidang dan itu menjadi umpamanya jadi visi dari sebuah lembaga pendidikan. Karena kalau kita di Timur Tengah kan rata-rata visinya pengen jadi ya minimal ya jangka panjangnya pengen jadi alim lah. Walaupun itu nggak akan cukup 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi di situ semuanya banyak. Kita mau jadi alim dan semuanya alim nih banyak. Dia di bidang apapun, menguasai apapun gitu loh. Gitu saya kira. Terus kalau kira-kira dulu yang antum dapatkan dari para masyayikh itu bisa nggak diterapkan di pondok ini, apalagi di markas Iqra ini yang kebanyakan ya santrinya itu masih kurang juga, apalagi tentang gimana cara menghormati gurunya dan ilmunya juga kurang gitu Ustaz. Gimana? Apalagi tentang manajemen kelas antum, gimana caranya antum ngajar kok bisa para santri itu nanggep kan. Beberapa kan saya kemarin lihat di kelas 6, di kelas 5 itu santrinya itu merhatikan antum terus gitu. Itu gimana saat pengelolaan antum? Ya pertama tuh mungkin pas kebetulan aja ya. Kebetulan saja. Pas sadar kamera santrinya. Jadi ya karena tadi pertama faktor yang saya dapatkan itu saya rasa adalah uswah. Maka yang saya bawa di sini atau di tempat lain itu saya berusaha melihat ini pelajar, santri, thalib atau siswa itu di wadah lembaga itu dia mau dibawa kemana, artinya hasilnya seperti apa. Kemudian saya berusaha sebisa mungkin dalam kesempatan yang diberikan sama saya, baik itu di majelis di kelas, di masjid atau dimanapun, itu saya berusaha memang materi yang diberikan sama saya tentunya terbatas karena memang saya juga terbatas ilmunya, tapi saya berusaha memberikan uswah. Maksud saya umpamanya saya ngajar tafsir atau fikih, di sela-sela itu saya menyampaikan bahwa saya juga bisa ilmu lain dan saya juga belajar itu. Hatta misalnya saya ngajar tafsir yang bahasa Arab umpamanya, saya juga mendalami pelajaran bahasa Indonesia. Saya sampaikan umpamanya ini terjemahan dalam bahasa Indonesia seperti ini, karena mereka nanti kelak dakwah di masyarakat pakai bahasa Indonesia dong. Minimal sekali pakai bahasa Indonesia yang benar itu seperti ini. Karena kadang ternyata di masyarakat tuh ada yang mungkin barangkali kalangan akademis itu kurang menerima dakwah kita karena bahasa kita belepotan. Ya kan, yang akademis umpamanya. Saya sampaikan jadi mereka melihat bahwasannya kita ini di sini yang penting itu semua penting. Di lembaga ini tafsir penting, hadis penting, Quran apalagi, bahasa Indonesia juga iya umpamanya. Ya itu yang saya bawakan di kelas, bahwasannya dulu saya juga belajar seperti itu dan saya masih bisa sampai sekarang. Bahkan ya ini babnya uswah ya, bukan mau pamer atau sombong ya. Namanya pengajar itu kan dia menjadi uswah, bahwasannya kita di sini dididik untuk
bisa seperti ini, dan ini bukan hal yang utopis gitu loh, bukan hal yang nggak mungkin atau cuma mau khayal aja, tapi ini orangnya sudah pernah melakukan seperti ini. Bahkan di bidang apa misalnya olahraga pun saya juga cerita dulu begini, dan saya tunjukkan foto saya dulu waktu masih belajar. Itu gitu. Supaya Santu tuh merasa kita belajar di sini itu ya yang diajarkan di sini itu ya dalam rangkaian ibadah dan memang hal-hal yang mungkin dikerjakan. Gitu saya kira. Jadi ya sebelum itu masuk pembahasan materi atau apa, itu saya berusaha membawakan ya sebisa mungkin uswah bagi anak-anak. Saya kira itu yang penting. Jadi termasuk cara pengelolaan manajemen kelas yang baik menurut antum itu yang pertama itu ya menjadikan uswah itu ya. Ya, betul. Ana masih ingat sekali ada beberapa pengalaman yang Ana kira itu secara tidak langsung menjadi uswah. Di antara kalau dulu waktu di Sudan ada seorang mufasir namanya Syekh Amin Ismail hafizahullah ta'ala, dia masih hidup, di YouTube juga banyak videonya. Masih ingat saya itu beliau pernah khutbah Jumat sekali waktu di kampus waktu itu. Waktu itu menjelang Ramadan. Beliau itu terkenal di Sudan dan ya di Sudan lah minimal dan di dunia internasional sebagai mufasir. Beliau kalau majelis tafsir itu nggak bawa buku. Ya, nanti masuk masjid, adanya mushaf apa taruh depan beliau tafsir 1 jam 2 jam ngomong. Isinya tafsir semua. Dan semua majelis beliau pasti majelis tafsir. Rata-rata. Beliau pernah khutbah Jumat sekali waktu. Khutbah Jumat dua kali khutbah ya. Beliau khutbah pertama seingat anak waktu itu kurang lebih 10 menit. 10 atau 15 ya, sekitar normalnya khutbah normal lah, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, cuman notabene-nya bukan pendek sekali, agak panjang. Beliau ini khutbah pertama cuma selama kurun waktu sekitar 10 menit kurang lebihnya itu cuma nyebutin. Jadi awal setelah beliau mukadimah, khutbah, tahmid, salawat segala macam, kemudian beliau menyebutkan qalal imamu fulan fi kitabi kita bab kita, Imam fulan dalam kitab ini bab ini. Kemudian beliau menyebutkan seperti selama 10 menit. Artinya beliau sedang menyebutkan, beliau itu lagi mau menyebutkan sebuah hadis tentang fadilah Ramadan. Tapi nyebutkan sanad riwayatnya 10 menit di setiap kitab yang itu detail sekali, bukan setiap kitab. Jadi satu kitab ambil 1 sampai 10 menit. Itu bukan hitungannya sudah bukan 1 2, puluhan mungkin. Nah, sampai nanti di akhir khutbah pertama baru beliau nyebutkan matan hadisnya. Ya kan? Baru selesai khutbah pertama, duduk. Khutbah kedua beliau berdiri, baru menyampaikan ayat-ayat nang Ramadan plus fadilahnya, karena itu waktu momennya menjelang bulan Ramadan. Di situ kita melihat uswah bahwasannya, beliau ini ahli tafsir, semua tahu. Tapi kalau bisa bicara ilmu hadis sedetail itu, kita jarang ada yang tahu, atau bahkan ini uswah gitu. Artinya kalian itu ada sesuatu yang tersampaikan, kalian juga perdalami ilmu hadis. Jangan cuma tafsir gitu loh. Ini penting sekali. Kita melihat uswah waktu itu salah satunya ya luar biasa, masalah beliau juga menguasai ilmu hadis. Buktinya waktu khutbah itu satu khutbah full isinya cuma nyebutin riwayat, bukan matan, bukan bahas hikmahnya apa, cuma membahas ini hadisnya. Beliau pengen menunjukkan bahwasanya hadis ini tuh benar-benar penting dan sahih. Itu aja. Kalau kita melihat, soalnya kalau beliau ngomong tafsir tuh nggak sebutin sanadnya pun orang percaya. Tapi kalau bab hadis beliau ternyata sangat ahli juga. Nah, kira-kira itu waktu itu kita melihat, ini uswah yang penting buat kita. Jazakumullah Ustaz Fatah Yasin. Masya Allah. Jadi yang intinya setelah seorang guru itu bisa menciptakan uswah, kemudian yang selanjutnya tadi yaitu bahwasanya guru itu nggak seharusnya nggak cuman mampu dalam satu bidang, tetapi dalam bidang yang lain juga. Kemudian yang terakhir mungkin ada motivasi, kalau nggak saran untuk pengelolaan kelas apalagi di Indonesia. Mungkin menurut saya menjadi pengajar atau apapun lah istilahnya, pengajar, dosen, pelatih, itu saya kira butuh untuk menjadi uswah minimal sekali
di lembaga itu atau di komunitas itu atau di wadah tersebut para pelajarnya dibawa kemana? Maksud saya begini, umpamanya, jadi kadang menilai begini, kenapa kok santri atau pelajar umpamanya, contoh kecil, mereka lebih bisa belajar bahasa Inggris umpamanya Iya. di kayak les-lesan bahasa Inggris, atau mungkin sekarang terkenal ada kampung Inggris lah di Pare sana, daripada dia di pesantren. Menurut saya salah satu faktor terbesarnya adalah mereka menemukan uswah di tempat tersebut, orang-orang yang bisa bahasa Inggris itu benar-benar apa ya, uswahnya itu maksimal Iya. gitu loh. Pokoknya kita datang ke Pare atau ke kampung Inggris atau di sebuah lembaga les bahasa Inggris, di situ memang tujuannya orang bisa bahasa Inggris Iya. gitu loh. Mm-mm. Mau dia nggak bisa bahasa Arab, mau dia nggak sholat hatta waliyadzubillah, tapi dia bisa bahasa Inggris. Iya. Tapi dia makanya itu dia cepat nyerapnya Mm-mm. bahasa Inggris, ya kan? Saya kira minimal makanya di situ saya kira penting bagi seorang pengajar itu tahu dia di situ itu melihat pelajarnya itu mau dibawa kemana dalam wadah tersebut. Kalau di situ santrinya mau dibawa supaya santri ini bisa atau pelajar ini bisa umpamanya jago olahraga, maka harus ada uswah yang jago olahraga. Apalagi kalau dalam sebuah lembaga itu para pelajarnya ingin dibawa kepada orang yang ahli dalam lebih dari satu bidang, saya rasa situ para pengajarnya juga harus memberikan uswah, minimal sekali menunjukkan bahwasannya setiap guru atau setiap pengajar yang ada di situ mereka juga mendalami hal tersebut, Oh iya. pernah atau sedang atau sudah, ya kalau sudah mungkin nggak akan selesai nama ilmunya. Minimal dia menunjukkan bahwasannya ini semua ilmu yang dipelajari di sini itu penting. Mm-mm. Gitu loh. Atau mungkin kalau di kayak lembaga atau apalah pusat olahraga seperti itu, misalnya orang-orang yang misalnya ahli bola ya, mungkin lebih tahu teman-teman yang jago main bola, itu saya kira situ mereka melihat usaha bahwasannya orang main bola tuh nggak cuma jago main bola, mereka ternyata juga nge-gym, bisa renang juga gitu loh. Iya. Ya itu oleh para pelatihnya saya kira melihat uswah. Nah, Iya. kalau dalam lingkup pesantren, ya di situ pesantrennya visinya santri dibawa kemana? Iya. Umpamanya dulu ketika di Sekariman umpamanya, Mm-mm. ya salah satu yang diajarkan sana selain kalau tahfidzul Quran, makanya di lembaga tahfidz rata-rata asatidahnya yang sudah pernah hafal Quran lah. Iya. Ya alhamdulillah di sini tercapai itu. Iya. Kemudian dulu juga di Sekariman kita melihat Ustadz Syihabuddin hafizahullah taala, ya, beliau mencontohkan kita juga harus berfisik kuat. Beliau bahkan turun tangan sendiri untuk ngajar olahraga, Iya, bela iya. diri. Itu menurut ana sebagai uswah lah, bahwasannya hafal Quran itu butuh duduk berjam-jam dan itu tidak bertolak belakang dengan olahraga. Iya. Bahkan sebagian teman bilang ini santrinya kalah muda daripada kiainya, hafalan lebih kuat, berantem juga lebih menang. Kita ini hafalan sudah lemah, berantem kalah sama kiainya padahal lebih muda. Anak kira itu uswah, artinya kalau mau jadi Iya. hafal Quran duduk, karena beliau sendiri yang bilang hafal Quran itu salah satu bekalnya adalah duduk kuat lama. Iya. Kuat duduk lama. Tapi meskipun begitu ternyata beliau berantem lama juga kuat. Anak kira itu ya begitulah uswah anak kira. Iya. Dibawa kemana? Tergantung di situ santrinya mau dibawa kemana. Nah gurunya menunjukkan uswah. Anak kira itu juga akan melahirkan apa ya? Melahirkan sebuah kekaguman bagi pelajar, bagi santri yang kemudian dengan kagum itu lahir adab, lahir minat dia untuk belajar, semangat dia dan lain sebagainya. Seperti itu ana kira ya. Ini juga sebenarnya figur atau uswah paling besar ya Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau yang mengajarkan kita Quran tapi juga turun ke medan perang. Iya. Bahkan beliau dakwah juga dengan gulat. Ya, nah kira yang beliau artinya Nabi SAW yang ngajarin kita baca Quran, ngajarin syariat,
plus turun ke lapangan luka juga. Ya itu yang uswah, dan juga berkeluarga. Dan juga ngurusin umat segala macam, nah kira ya itu uswah, artinya menjadi muslim hasilnya nyata ada gitu loh. Nah kira itu uswah. Oke, mungkin saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas Masya Allah narasumber kita kali ini. Beliau Ustadz Fatah Yasin. Beliau udah berapa tahun saat di Sudan? Kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun dan mendapat banyak sekali pengalaman yang insya Allah bermanfaat buat kita juga. Apalagi tadi bagaimana cara beliau dalam pengelolaan kelas dan bagaimana cara beliau dalam mengajar. Apa sih yang dijadikan motivasi Ustadz Fatah Yasin ini untuk mengajar? Tadi udah kita bahas. Nah, sekali lagi saya sampaikan Ustadz barakallah jazakumullah khairan katsiran Ustadz. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.